Ya, baiklah kita lanjutkan materi ya. Materi terakhir yaitu poin 1, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dan kita lanjutkan poin kedua yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Ya, untuk anak-anak ketahui, untuk ketentuan perkalian pecahan itu caranya adalah tinggal pembilang kali pembilangnya dan penyebutnya dikali penyebut. Kemudian hasil akhirnya itu sama seperti yang lain, jika bisa disederhanakan, disederhanakan. Jika bisa dirubah menjadi pecahan campuran, silahkan dirubah ya. Dan ketentuan untuk pembagian pecahan, nah itu pecahan yang pertamanya tetap tidak ada perubahan. Yang dirubah itu adalah pecahan kedua, ketiga, dan seterusnya itu harus dibalik. Pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Dan jangan lupa tanda baginya itu diubah menjadi tanda kali. Setelah berubah menjadi perkalian, maka prosesnya dikerjakan seperti proses perkalian pecahan. Untuk lebih memahaminya, silakan simak contoh berikut ini. 2/3 kali 1/2. Ingat, kalau perkalian itu lebih mudah nak. Tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atau atas kali atas, bawah kali bawah ya. Kita mulai 2 kali 1 sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, inilah hasilnya ya. Menjadi 2/6. Apakah bisa disederhanakan? Bisa ya, masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasil penyederhanaannya menjadi 1/3. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka ini tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Jadi stop sampai di sini ya. 2/3 kali 1/2 sama dengan 2/6. Dan 2/6 itu disederhanakan setara dengan 1/3. Oke, contoh berikutnya. 2/5 bagi 1/4. Ya, ini sudah pembagian pecahan ya nak. Ingat ketentuannya. Jika pembagian itu pecahan pertama tetap, maka kita tulis dulu pecahan yang pertama 2/5. Ya, tetap ya nak, tidak ada perubahan apapun. Ya, langkah yang kedua, tanda baginya ini diubah menjadi tanda kali. Ketika sudah diubah menjadi tanda kali, maka pecahan berikutnya harus kita balik. Yang tadinya 1/4 dibalik menjadi 4/1. Seperti ini ya. Jadi setelah merubah tanda, jangan sampai lupa untuk membalik pecahan berikutnya. Jika ada lagi di belakangnya, ubah tanda, balik, ubah tanda, balik, ubah tanda, balik. Ya, seperti itu. Nah, ketika sudah menjadi perkalian pecahan, maka kita proses seperti dengan perkalian pecahan, ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 4 sama dengan 8, 5 kali 1 sama dengan 5. Ya, jadi inilah hasilnya. 2/5 bagi 1/4 itu sama dengan 8/5. Ini tidak bisa disederhanakan, tapi bisa dijadikan pecahan campuran, ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 8 bagi 5, ya. Berapa kali 5 yang hasilnya 8? Tidak ada ya nak, jadi kita ambil yang hasilnya di bawah 8. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Nah, sudah lewat. 2 kali 5, 10. Berarti kita ambil yang di bawahnya yang 1 kali 5. Ya. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian kita kurangkan, 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah, angka 3 ini sudah tidak ada lagi ya nak, berarti 3 ini kita angkat menjadi pembilang. Dan penyebutnya adalah angka 5. Jadi perubahannya menjadi 1/3/5. Nah, menjadi seperti ini nih. Ya. Jadi 2/5 bagi 1/4 sama dengan 8/5. Diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/3/5. Perhatikan contoh berikutnya. Ya, ini contoh soalnya sudah pecahan campuran ya nak. Karena sudah ada tanda operasi hitung yang berbeda. Ada perkalian dulu lalu pembagian. Nah, jika ada seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah pembagiannya menjadi perkalian. Ya. Nah, mengubah pembagiannya menjadi perkalian. Berarti kita tulis dulu ini. Perkaliannya tidak ada perubahan ya nak. Kita fokus ke pembagian dulu. Jadi kita tulis ulang nih angka yang pertama, 4/5.
dan tanda kali, lalu nah pada pembagian kan mulai dari sini nih, 1/2 bagi 6/3. Jadi pada proses pembagian ini kita anggap inilah pecahan pertamanya. Jadi pecahan pertamanya ditulis ulang dulu, 1/2. Kemudian tanda bagi ubah menjadi tanda kali. Seperti ini. Dan pecahan berikutnya dibalik 6/3 menjadi 3/6. Nah, seperti ini nih. Kalau sudah modelnya seperti ini, tinggal kita bisa langsung kalikan saja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 1 kali 3 hasilnya berapa? Kemudian per 5 kali 2 kali 6 hasilnya berapa? Nah, 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi ditulis 12 per 5 kali 2 sama dengan 10, 10 kali 6 sama dengan 60. Maka hasilnya menjadi 12 per 60. Kita sudah mendapatkan hasil akhir nih, Nak. Tapi kita bisa sederhanakan ya. Kalau kita lihat di sini, ini sama-sama bisa dibagi 12. Tapi bisa juga nih kita mulai dari angka kecil dulu bisa. Kita coba bagi 2 ya. Nah, kita bisa bagi 2 dulu. 12 bagi 2 sama dengan 6. 60 bagi 2 sama dengan 30. Oh, ternyata ini bisa lagi nih, sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 sama dengan 1, 30 bagi 6 sama dengan 5 ya. Jadi bisa kalau tidak tahu angka besarnya berapa bisa dibagi dengan angka-angka kecil dulu. Tapi jika kalian tahu dan bisa menebak, oh ini masing-masing bisa dibagi 12 nih, ya langsung saja bagi dengan angka yang besar biar prosesnya tidak terlalu panjang ya. Jadi inilah hasil 4/5 kali 1/2 bagi 6/3 itu hasilnya adalah 12 per 60 yang bisa disederhanakan menjadi 6/30 dan bisa disederhanakan menjadi 1/5. Ibu akan berikan satu contoh soal lagi. Nah, di sini sudah ada nih tanda operasi hitung yang berbeda, pecahan dengan bentuk yang berbeda ya. Ada 5% kali 1/2 bagi 2/5 kali 0,1. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka apa yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengubah bentuk pecahan ini menjadi satu bentuk yang sama ya. Boleh diubah menjadi desimal, boleh diubah menjadi pecahan biasa ya. Nah, sekarang kita ubah menjadi pecahan biasa saja ya, Nak. Seperti yang tadi Ibu jelaskan pada pembahasan latihan 4, lebih enaknya kalau prosesnya itu kita kerjakan di kertas lain ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang paling sederhana dengan urutan yang tidak amburadul pada jawaban kalian ya. Maka kita cari dulu perubahan 5% menjadi pecahan biasa. 5% dirubah menjadi 5/100 karena persen kan per 100. 5-nya dipindahkan menjadi pembilang. 5/100 bisa dibagi 5, sederhanakan masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1, 100 bagi 5 sama dengan 20. Ini sudah paling sederhana, jadi ini kita bisa masukkan ke proses kerja. Seperti ini. Oke. Lanjut kita ubah 1/2. 1/2 kita ubah ya, kita start dari bawah, kali ke samping, tambah ke atas. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3, kita tulis 3 di atas, per 2, 2 sama dengan penyebut asal ya, jadi menjadi 3/2, ini sudah paling sederhana, jadi kita bisa pindahkan ke proses kerja. Kemudian tanda bagi ya, ingat pada proses perubahan ini tanda-tandanya jangan dulu dirubah ya, Nak, karena kita fokus ke satu macam dulu. Kita fokus ke perubahan bentuk pecahan dulu ya. Nah, sekarang ini 2/5 karena sudah merupakan pecahan biasa, jadi tinggal ditulis ulang saja. Ya, ditulis ulang, tulis juga tanda kali dan 0,1. 0,1 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, satu angka di belakang koma berarti 1 nolnya, tambahkan angka 1 berarti 10, dan ketika kita tutup angka 0 dan angka 1-nya, angka 0 dan tanda komanya berarti tersisa angka 1 ya, berarti ini 1/10. Ini sudah paling sederhana, jadi tinggal kita masukkan saja pada proses.
Nah, inilah perubahan bentuk pecahannya. Setelah satu tahap selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengerjakan proses perkalian, pembagian, dan perkaliannya. Untuk ini kita harus kerjakan dulu dari yang paling kiri, nak. Tidak boleh dari sini dulu lalu loncat ke sini, lalu loncat ke sini, tidak ya. Kita kerjakan dulu dari yang paling kiri. Untuk lebih fokus, kita bisa menggunakan tanda tambahan. Kita berikan tanda dalam kurung ya, supaya memudahkan kalian untuk lebih fokus bahwa oh iya yang di dalam kurung dulu nih yang saya harus kerjakan ya. Nah, kita bisa mencari prosesnya di kertas lain ya. 1/20 kali 3/2. Sekali lagi gunanya supaya proses kerja kalian tidak amburadul dan kita bisa mendapatkan hasil yang paling sederhana. Sekarang perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah, atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 3 sama dengan 3. 20 kali 2 sama dengan 40. Nah, ternyata ini sudah paling sederhana ya, nak. Maka kita pindahkan 3/40. Ya, kita pindahkan di sini ya hasilnya. Dan kita tulis ulang lagi nih bagian yang belum diproses. Seperti ini, tinggal ditulis ulang. Nah, tinggal tanda bagi dan kali. Yang mana duluan dikerjakan? Yang kiri, berarti pembagian. Kita bisa pisahkan menggunakan tanda kurung. Jadi kalau sudah ada tanda kurungnya berarti bisa lebih fokus nih bahwa ini dulu yang kita kerjakan ya. 3/40 bagi 2/5. Ingat ketentuan pembagian pecahan. Pecahan pertamanya tetap. Tanda bagi ubah menjadi tanda kali. Kemudian pecahan berikutnya itu dibalik, yang tadinya 2/5 menjadi 5/2. Nah, jadi tinggal kita proses karena sudah menjadi perkalian, sudah bentuk perkalian ya. Jadi tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 5 sama dengan 15. 40 kali 2 sama dengan 80. Nah, ini kita bisa sederhanakan nih, karena satuan 5 dan satuan 0 berarti sama-sama bisa dibagi 5. Ya, sama-sama dibagi 5 ya. 15 bagi 5 sama dengan 3, 80 bagi 5 sama dengan 16. Ini sudah paling sederhana ya, jadi stop sampai di sini. Nah, untuk perkalian pecahan, nah, Ibu punya satu trik ya. Kita bisa menggunakan sistem coret jika ada beberapa angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Contoh ya, Ibu akan ambil contoh soal ini 3/40 kali 5/2. Apakah hasilnya sama dengan cara yang berbeda? Ya, 3/40 kali 5/2. Nah, kita lihat nak, antara pembilang dan penyebutnya apakah bisa dibagi dengan angka yang sama? Kita coba lihat. Pembilang 3 dengan 40. 3 bisa dibagi 3, apakah 40 bisa dibagi 3? Tidak ya nak, kita coba dengan satuan yang di sebelahnya. 3 dengan 2 ini sama-sama bilangan prima ya, jadi tidak bisa. Nah, coba kita angka 5 ya. 5 dengan 2, apakah bisa dibagi dengan angka yang sama? 5 dibagi 5. Apakah 2 bisa dibagi 5? Tidak. Kita coba dengan di sebelahnya. 5 dengan 40, apakah bisa dibagi dengan angka yang sama? Bisa ya nak, 5 habis dibagi 5. Jadi 5 dibagi 5, 1. 40 dibagi 5 hasilnya 8. Ya, kalau sudah seperti ini enak nih nak. Ya, jadi tinggal kita kalikan angka yang tidak dicoret. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ya. 3 dikali 1 sama dengan 3, 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, dan hasilnya sama. Ya, jadi satu trik dari Ibu untuk perkalian pecahan, silahkan gunakan sistem coret jika ada angka pembilang dan penyebutnya yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Seperti ini tadi nak, 5 dan 40 sama-sama bisa habis dibagi 5. Ya, maka itu bisa dicoret. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 40 bagi 5 sama dengan 8. Maka yang dikalikan tinggal yang tidak dicoret. Begitu ya nak. Kita lanjut pada proses. Berarti kita ambil 3/16. Ya, hasilnya 3/16 dan turunkan yang belum diproses. Nah, seperti ini nih.
Jika tinggal satu operasi, maka kita tinggal langsung kalikan saja ke samping ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Coba ini kan perkalian pecahan nih, apakah ada yang bisa digunakan sistem coret pada proses perkalian ini, pada pecahan ini? 3 dengan 16 tidak bisa ya, karena 16 tidak bisa dibagi 3, 10 juga tidak bisa dibagi 3. Nah, kalau 1 kan tetap angkanya, jadi pada soal ini tidak bisa digunakan sistem coret. Jadi kita kalikan saja, 3 kali 1 sama dengan 3. 16 kali 10 sama dengan 160. Nah, jadi inilah hasil akhir dari contoh soal nomor 4 ya. Jadi jika operasi hitung pecahannya itu sudah berupa campuran dengan pecahan yang berbagai bentuk, maka langkah pertama adalah samakan dulu bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa atau menjadi pecahan desimal ya. Kalau menjadi pecahan desimal, ujung-ujungnya dikembalikan lagi bentuk pecahan biasa ya. Setelah sama bentuknya, baru kerjakan dari soal atau tanda yang paling kiri dulu, bisa tambahkan dengan tanda kurung ya. Setelah dapat hasilnya, turunkan yang belum diproses, kerja lagi yang kiri. Dapat hasilnya, turunkan yang belum diproses, lalu tinggal dicari hasil akhirnya. Dan satu trik dari Ibu, jika ada yang bisa dicoret menggunakan sistem coret seperti contoh yang tadi ini nih ya. Jika ada angka pembilang dan penyebutnya yang bisa dibagi dengan angka yang sama, maka silahkan langsung saja dibagi supaya lebih mudah. Ya, seperti itu penjelasan dari Ibu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Silahkan diulang-ulang penjelasannya supaya bisa dipahami. Kemudian silahkan lanjutkan untuk mengerjakan soal latihan kelima. Selamat belajar.